bertemunya para kiai-kiai sekecamatan Trangkil, gitu ya. Untuk itu dari jenengan, pihak-pihak jenengan, istilahnya apa yang ada di dalam apa yang saya bacakan tadi itu nanti kita bisa berikan pada Pak Santo nggih, dengan jenengan nerasno karo wong-wong sing kakeh-kakeh nggih. Monggo niki sampean tak nak keluar ya, itu syaratnya gitu. Yang pintu sebelah samping kanan kiri kalau ditutup semua ini akses untuk ya, melihatnya kan tidak ada. Nah, bahkan tidak tahu ini makmum yang di sini. Kalau di sana ke belakang kan nggak ada masalah karena ada akses untuk kalau yang ini yang samping kanan kiri ditutup semua. Ya gini aja, nanti itu dibuka lah kan tidak apa-apa, sedikit aja kan tidak masalah gitu ya. Dibuka kan tidak masalah, tidak usah perlu sulit-sulitan. Mengapa perkara yang mudah dipersulit? Kalau kita buka sidik kan nggak masalah. Oh wong iki ape mlebu iso. Ngono lah. Ya ngono. Cukup ya. Saya kira cukup. Sekarang kita mulai ya. Aturan main dalam Baksul Masail. Pertama, pimpinan sidang membacakan deskripsi masalah. Yang kedua, pimpinan sidang menawarkan kepada musyawirin perlu penjelasan apa tidak. Yang ketiga, jawaban secara nas atau takbir. Yang keempat adalah dialog bebas. Yang kelima adalah keputusan-keputusan yang disepakati dari para musyawirin. Nah, gitu oke. Yang pertama, dalam era perkembangan dan kemajuan teknologi nelayan dan perkapalan dalam mencari ikan di laut membutuhkan perlengkapan dalam mencari ikan termasuk persiapan es balok. Persiapan es balok yang cukup untuk menyimpan ikan biar awet segar. Sehingga banyak pengusaha air untuk bahan baku es balok mengebor air tanah secara besar-besaran. Karena setiap hari tidak kurang dari 30 mobil tangki yang membeli air di perusahaan itu. Tapi bahayanya kalau musim kemarau tiba lingkungan sekitar khususnya perumahan bornya tidak keluar dan bisa meresahkan masyarakat sekitar baik untuk kebutuhan air atau pertanian. Ini begini, kenapa ada soal ini? Karena dari LPBI mengelola sampah di pertigaan Bumi Telon Kerandan itu akan kita buka untuk persediaan air, menyiapkan dari Juwana, dijual supaya apa? Supaya untuk mesejahterakan cacing tunggu nok kono ya. Nah, itu hak guna pakainya sudah saya urus. Lah nanti kalau ini boleh, kalau boleh itu kita izinkan dan kita tindak lanjuti. Kalau tidak boleh ya kita berhenti loh, gitu loh. Konsekuensinya gitu konsekuensinya harus gitu. Sehingga kita mau bekerja itu harus tahu hukumnya dulu. Jadi kok ora podo karo wong-wong lho kira. Lah engko nak podo bedane kiai karo ora iki. Udah ngono. Pak Rahmat ya. Engko dek karam dek mangane karam terus ngasih mati ya. Ben sediluk 2 minggu ora ono seminggu 3 dina wis bosok. Contone ana mati winginane lho. Menyumber wah ampune kecengira karuan. Iku ndak bosokan ngene. Ya kira. Nah ini pertanyaannya gini, bagaimana hukum menjual air untuk dikirim ke pabrik es secara besar-besaran yang bisa mengganggu lingkungan sekitarnya? Nah ini ya. Bagaimana hukum demo yang dilakukan oleh masyarakat? Mereka ini ada demo barang dari Serame itu ya. Sekitar untuk menutup usaha air tersebut, baik demo pada pemilik usaha atau aparat pemerintah untuk menutup usaha tersebut. Nah di demo piye? Demo niki hukumnya piye? Ngoten nggih. Pun jelas ya, saya kira istilah intinya sampean bertanggung jawab cailan jelas dari anak-anak sampah itu takon karo aku wis iki wong ono media jenenge Baksul Masail
kita bakas di Baksul Masail. Loh gitu loh nggih. Lah kalau kita bakas ke Baksul Masail, kita akan berikan pada misalnya Badrudin seneng guyangan gedene ngono kuwi lho jenenge ngandani nak gelem ra gelem ndak wis kan gitu nggih. Nah, ngoten. Ada yang tanya? Ada yang tanya nggih? Kalau ndak ada langsung piye? Tegalarjo nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iku nyekel anu. Sebelum pembahasan pada Baksul Masail ini kini ada beberapa permasalahan. Itu kan terkait dengan sumur bor ya. Ya. Sumur bor dengan cara pemanfaatannya. Kalau dalam asilah tersebut, itu kan airnya diambil, kemudian dijual ke perusahaan untuk bahan es batu. Ya. Sekarang seperti di Gembong dan lain sebagainya itu, sumurnya itu besar, tapi diambil, kemudian dijual, bukan untuk perusahaan. Entah itu di Juwana, di Jakenan dan lain sebagainya. Sama kapasitasnya lebih dari 30 tangki itu. Nah kemudian kalau bisa geser di wilayah Margoyoso, Trangkil dalam Margoyoso, di Mojo Agung, di Ngemplak dan lain sebagainya. Itu kan eksploitasi air kan luar biasa itu. Ya kan? Setiap perusahaan yang punya gilingan ketela, TPOK, berapa kubik air yang dikeluarkan setiap harinya itu. Apakah itu tidak akhirnya menimbulkan dampak yang jangka panjang mestinya ya? Nah, intinya jangka panjang, bukan jangka yang sekarang ini. Akan berdampak yang merugikan masyarakat. Kemudian sebelum kita mengambil sisi hukumnya antara A, B, C tadi, apakah nanti itu dipersamakan atau tidak? Antara yang diambil kemasyarakatan untuk dijual di perusahaan, kemudian diambil airnya untuk dijual kepada masyarakat sebagai konsumsi masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, dan untuk diambil manfaatnya untuk kebutuhan produksi. Seperti itu. Apakah nanti dalam pemilahan hukumnya itu sama atau tidak? Kemudian yang kedua, ketika terjadi antara mafsadah dan maslahah, apakah dalam kita menetapkan hukum terkait dengan eksploitasi sumber daya alam tersebut, apakah kita cukup terfokus pada air saja atau segenap ESDM yang ada di wilayah kita? Contohnya Pak, nek Gembong ya, itu luar biasa itu eksploitasi alam itu, batu, pasir, tanah. Nek temriki mboten enten, para ing malah teng mriki, ndak kira air uruk dan sebagainya itu. Nah itu apakah kita itu hanya terfokus pada penggunaan air pada pertanyaan itu, atau nanti hukumnya itu akan menyeluruh kepada keseluruhan eksploitasi ESDM yang ada di lingkungan kita? Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi begini ya. Saya kan sudah cerita, ini nanti dalam keputusan boleh kan enggak. Kalau enggak boleh kita tidak jadi akan mengebor. Bornya itu tidak hanya satu tuh untuk jual itu ya, 4 atau 5 itu. Nah, berapa dim itu yang besar itu, nak orang besar ya enggak kuat ya gitu ke. Nah, ini sebatas itu saja ya, sebatas itu saja dan tidak sampai pada lain-lain ya, karena ini untuk dikonsumsi pada internal pengurus Nahdlatul Ulama di dalam rangka untuk mensejahterakan anak-anak muda yang bekerja di situ. Coba gitu, tambahan mafsadah yang ditimbulkan berupa kekeringan daerah sekitar atau pengurangan debit air niku pun muhakkak nopo dereng. Artinya memang setelah mungkin di daerah lain nggih, bukan yang baru akan, yang sudah diambil itu kemudian sumur-sumur warga itu menjadi tidak keluar airnya niku panjenengan leres napa mboten? Betul. Jadi istilahnya kalau musim kemarau panjang itu tidak dapat keluar bur-burnya orang-orang itu ya. Terus menurut setiap 1 tahun sekali itu bumi itu turun 0,5 senti atau berapa gitu ya. Ini katanya orang-orang yang menganalisa masalah-masalah yang ada di keadaan yang ada gitu ya. Cukup ya. Saya kira kita tidak melebar kemana-mana, jadi kita hanya
fokus pada internal kita. Mau ngebor itu nanti boleh apa enggak? Kalau boleh nanti saya akan ngurusi izinnya, karena dari pemilik tanahnya, dari pemerintah itu sudah memperbolehkan. Tetapi kita harus izin supaya legal, gitu loh, nggih. Nah, monggo. Yang lain. Ngapunten kemenan nggih. Ya, nggih. Niki mungkin kula totone riyen. Kula kinten ngeten nggih. Sakniki sakderenge usum sibel. Sakderenge usum sibel niku sumber-sumber nggih aman. Sakderenge usum sibel, sumber-sumber niku nggih aman, disedot sekiat. Disedot sekiat. Lajeng enten tiyang gadah duit, misal enten tiyang gadah duit nyeblokno listrik terus ndamel bor rada ageng di sibel. Akhirnya napa sabin-sabin sing asale disedot kalih mesin etek niku kiat dados mboten kiat. Dados kula kinten ada kesamaan kasuistik ya antara yang di bor ini untuk dijual belikan sama yang ada terjadi di lahan pertanian. Nggih. Nek ngoten saged dipun jawab. Jadi tidak pandang itu untuk pertanian atau untuk dijual belikan masalah apa itu untuk es balok dan sebagainya, ini kita samakan saja asal itu mengganggu lingkungan atau istilahnya itu tidak menyebabkan burnya orang-orang itu tidak keluar. Nah, gitu nggih. Monggo saniki. Kangge nguatake kangge LBM ingkang badhe meleksanakake pengeburan niku nggih. Ingkang dipun bural menika nggih mboten sami kalian bur wonten ing sawah-sawah niku. Dados kedalaman itu di atas 50 meter. Dados bahkan sampai 70 meter. Padahal teng sawah-sawah niku hanya 20 bahkan 15. Nah, itu akan memengaruhi yang lain nih. Kalau kedalamannya itu sampai 60 meter, nah itu tidak akan mengaruhi bur-bur yang di sampingnya. Keranten tanah ini kan sap-sapan nih. Jadi saya ingkang dipun pendet menika wonten ngandhap saestu mboten sami kalian bur-bur wonten ing sabin. Umpamine ngaten sepundi. Dados niku mboten memengaruhi tanah di sekitarnya. Kalau mengebur hanya sebatas untuk kebutuhan sawah niku namung 15 meter pun kekapi. Monggo nggih. Kula paringi gambaran nggih. Nah, kula niki nggih pengalaman. Di sebelah timur rumah saya, rumahnya Mbah Mani, niku wonten apa Pak Sabar? PDAM ketika saya masih kecil itu tidak tahu kedalamannya beratus-ratus. Nggih ha, dijual di daerah Juwana. Nggih asale sumure wong Gandong ya agak terpengaruh, tapi mungkin adaptasi gitu. Dari situ mungkin banyak di daerah kami yang kemudian ngebur, tapi yang sumur tradisional gitu saya tetap dengan kedalaman 20-25 gitu tetap saya saged dipun paringi sanyung. Niki nak gambaran kula kan ketika itu kemudian dijalankan dan airnya tidak keluar sama sekali, pasti kan protes, demo wau. Nek kasus Tenggandong niku sampai beratus-ratus Yi Rahmat, mungkin katanya mbuh 200 meter mbuh pinten niku awalnya nggih sedikit mengganggu tapi akhirnya nggih normal ngoten. Artinya ya banyak yang jalan pintas wau ndamel sumur bor wau nggih wonten sing tesih tradisional nggih tesih saged dipun tarik toyane ngoten. Matur nuwun. Jadi ini ada itu hanya usulan, entah itu benar atau tidak di dalam urusan ilmu geologi. Itu kan ilmunya geologi. Geologi adalah geo itu bumi, logi ilmu tentang kebumian sap-sap itu ya. Apa itu benar atau tidak itu saya tidak bisa apa itu menghiani karena Pak Rohmat adalah bukan ahli geologi, gitu, okay? Atau itu kan harus ahlul khobroh.
Nah, alul qabroh ya. Intinya ngeten, intinya yang kasus yang kita bahas itu menimbulkan kekeringan warga sekitar. Kan kalau mau tanglet niku mun muhaqqaq. Ya, sudah terjadi. Nah, itu yang penting. Itu aja, oke. Jadi, kalau gitu, maka saya silakan dari para musyawirin kalau yang ada takbirnya. Ya, monggo Pak Kiai siapa? Sapa sampean sih apa dia? Monggo menawi sing mriku. Ya wis, Kiai Said sih. Terima kasih. Aku ora ngoyok lho. Darani ngoyok mboten. Ya nun sewu, menurut saya itu permasalahannya itu ada dua. Yang pertama itu tentang isi menjual air, dan yang kedua itu tentang isi ngurangi nggone tangga atau nyedot nggone tangga, kesedot. Nah, menurut saya, menurut pengamatan saya, ini meskipun itu agak-agak beda, tapi menurut saya itu tetap itu diperbolehkan semua. Jual air ya boleh, sithik-sithik ganggu ning nggone si tangga ya keneng, karena itu padha ae hake dhewe. Sumber iku kan hakikate kan ora terus WM sithik iki kan ora bisa kok kono-kono. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ya kemanfaatan. Al-bai'u salah satu asya'a. Ahaduha bai'u ainin musyahadatin. Hadirin fajaizun. Idza wujidas surutu min kaunil mabi'u tahiran muntafa'u bih mahduran ala taslimihi lil akidan alaihi wilayatun. Itu kemanfaatan boleh. Terus yang kedua, tentang ini penjualan air juga. Wal khamisu an-naf'u bil ma'qudi alaih sar'an halan kalma'i fi satkin nahri wal abdi azamini fayassihu bay'uhu liman fa'ati itkihi. Nah, tentang pengurangan air meskipun dianggap merugikan itu tetap boleh karena haknya sendiri. Au bi'ran, iki ngatapnya jauh ini. Au bi'ran bimilkihi yan kusuma'a bi'rijarihi jaza. Kian, terima kasih. Jadi menurut jenengan tuh ya. Jadi istilahnya bahwa pemahamannya itu saya serahkan pada para musyawirin. Pemahaman tentang aku nyalahno berarti aku iki koyok-koyok ora demokratis ya. Maka saya tampung menurut Kiai Said itu boleh, baik itu boleh dijual ya, karena ada manfaatnya gitu. Jadi, yang lain misalnya Kiai siapa? Bukan Kiai siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukum menjual air dari hasil sumur milik sendiri dan di tanah sendiri, yang mana sumurnya itu termasuk sumur dalam, secara hukum jual belinya sah. Tapi dalam hal pembuatan sumur dalam tersebut, eksploitasi besar-besaran yang nanti tahakkuk tadi dalam tasawur masalah itu menyebabkan kekeringan daripada para tetangga, itu yang tidak boleh. Jadi pembuatan sumurnya tidak boleh, tapi kalau menjualnya, karena itu juga sumur-sumurnya sendiri, tanah-tanahnya sendiri, dibor dengan uang-uangnya sendiri, maka sah untuk memenuhi syarat sahnya jual beli. Itu kalau sudah diambil dari sumbernya loh ya. Jadi kan ada hadis yang mengatakan bahwa semua manusia itu berserikat dalam hal air, api, kemudian rumput. Itu kan konteksnya
ketika itu masih di dalam sumbernya atau di tempat asalnya. Kalau di sungai ya di sungai, kalau di Bengawan ya di Bengawan, kalau di sumur ya di sumur. Tapi setelah airnya itu diambil dari sumur atau diambil dari Bengawan, maka itu menjadi milik daripada si pengambil. Maka sah-sah saja untuk dijual belikan. Jadi wa amma bi'ul ma'i fal muslimuna mujmi'una ala annal insana idza akhadha al ma'a minan naili masalan faqad malakahu wa anna lahu bai'ahu. Jadi ada misal orang ngambil air dari Bengawan atau dari sungai, diadai sak tangki, maka itu menjadi miliknya dan sah untuk dijual belikan. Kemudian di dalam hal orang mentasarufkan milik pribadinya, ya, di dalam hal orang mentasarufkan milik pribadinya, karena tadi sudah digambarkan di dalam tasawur itu merugikan orang lain, tahakuk, maka itu tidak boleh. Jadi wakadha in adhara bi milkil ghairi bi syarti alla yukhalifa al adah fi tasarrufi ka'an wasa'a atau wusi'al an wasa'al khafrah ka'an wasa'a al khafrata aw wusi'a ma'uha wang tasarat an nadawah ila jidari jarihi terus wa ila muni'a wa dumina. Jadi kebolehan daripada mentasarufkan miliknya sendiri ketika itu merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain, dan di dalam pentasarufnya itu yukhalifu alal adah, artinya di masyarakat itu belum umum mengebor sumur dengan kedalaman sampai ratusan meter, maka perilaku itu dilarang dan dia kena doman, kena ganti rugi. Terus nanti ada tambahan takbir juga di bentar. Waman qala yumna'u mimma yaduru al-milka dunal maliki makhiluhu fi tasarrufin yukhalifu fi al-adah. Jadi dilarangnya itu ketika tasarrufnya belum umum dalam adat kebiasaan masyarakat setempat. Liqaulihim law hafara bi milkihi balu'atan afsadat ma'abi rijarihi. Jadi misal ada orang menggali sebuah bak penampungan air dari kamar mandi, kemudian afsadat ma'abi rijari, yang itu bisa merusak sumber-sumur dari tetangganya, au bi'ran naqasat ma'aha, atau menggali sumur yang itu bisa menyebabkan kurangnya air daripada sumur tetangganya. Terus lam yadman ma lam yukhalif al-adah, mereka perilaku itu tidak wajib kena ganti rugi ketika itu sudah menjadi adat daripada masyarakat setempat. Misal kayak wong Bonagung wis biasa ingon-ingon bebek ning gone perkampungan, maka masyarakat tersebut juga memaklumi. Terus malam yukhalif al-adah fi tausi'il bi'ri, ya, fi tausi'il bi'ri au taqribiyah fil jidari. Artinya selagi pengeboran sumur dalam sampai ratusan meter itu belum menjadi hal yang umum di masyarakat setempat dan itu memang menyebabkan kurangnya air daripada sumber-sumber tetangga, maka itu dilarang dan kena ganti rugi. Jadi apa yang dikatakan oleh Kiai Sapa, ya, ada yang sependapat dengan Kiai Said, tetapi juga ada yang berbeda apabila itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan bisa merusak atau merugikan tetangga-tetangganya ini, burnya tidak keluar, sumurnya airnya kesedot dan sebagainya.
Dan itu masalah denda atau ganti rugi atau semacam seperti harus mengganti tentang memberikan sanksi daripada orang yang melakukan itu. Ya gitu nggih. Monggo yang lain ya Ustadz Bayu nggih. Ya. Isora. Kayak iso anu nih. Sing anu nek Mas, wis kene Mas. Iku lho Mas ya Mas. Batu nentek ya paling. Cek, Bun. Iya matur suwun. Dadi nek kula ningali masalah niki niku kok mau mati lho. Batune ora patek anu iki. Jadi fokus permasalahan kasus ini niku mboten masalah pembuatan sumur, juga bukan akibat dari pembuatan sumur, tapi dari sisi tasarruf yang berlebih yang timbul ketika sudah ada sumur. Kalau masalah ngebor itu tidak ada masalah. Yang disampaikan oleh Pak Yai Said sama yang disampaikan oleh Ustadz Sapa itu sama, boleh. Yang tidak boleh itu tasarruf fi ghairil muqtad, yang tidak biasa. Untuk membuat sumur boleh, meskipun berakibat tadi yang disampaikan Yai Said itu akan mengurangi sumur yang lain. Karena memang dari sisi fikihnya memang seperti itu. Selama jadi syarat tasarruf fi milkihi itu cuma satu. Syaratnya cuma satu, yaitu bil ma'ruf atau bil muqtad. Apakah itu sesuai uruf atau itu sesuai kebiasaan? Tidak disyaratkan harus menjaga salamatul akibah, tidak ada. Makanya tadi takbir yang disampaikan Yai Safa, semuanya itu domina itu bukan karena adanya akibat itu tidak, tapi karena mukhalafatul adah. Ini sore disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfah. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ahadin. Ini kula waoske mangke saged dipun tingali. Likulli ahadin ayyatasarrafa fi milkihi bil ma'ruf. Wala yutaqayyadu bisalamatil akibati. Tidak ada keharusan menjaga dampak selama apa yang dilakukan itu memang sesuai apa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kalau harus ada salamatul akibah, apa yang disampaikan Yai Safa harus ada, meskipun itu muqtad. Kalau ada salamatul akibah itu harus dijaga. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami cuma mensyaratkan tasarruf fi milkihi itu harus ma'ruf sesuai uraf atau muqtad. Maka andai kata nanti kok nggawe sumur terus airnya dijual, itu penjualannya harus sesuai dengan uraf yang berlaku, tidak boleh berlebih. Karena yang mungkin sudah saya bagikan dalam di tim Bahsul Masail itu, di tahun 2019, entah nanti kalau keputusan ini berbeda dengan keputusan tahun 2019, apakah ini mukhalif ijma' napa sing disampaikan Yai Majid? Karena tahun 2019 Munas NU sudah memutuskan bahwa menjual atau mengeksploitasi air mineral yang berlebih untuk dijual itu hukumnya tidak boleh dan doman. Itu sudah diputuskan di Munas tahun 2019 di Jawa Barat yang dirawui Mbah Yai Anik dan almarhum Yai Azizi Hasbullah. Itu tahun 2019. Itu titik pokoknya itu bukan tentang membuatnya, bukan. Kalau di sawah, ngapunten, kalau di Benagung niku rata-rata sawah
nek sing dong napa kula tangleti niku rata-rata 50-an pun. Duka nek daerah Krandan mboten ngertos nak kados sing dingendikake Pak Yai Rahmat mau enten 15 sampai 20. Tapi kalau untuk sibel atau di rumah sendiri gawe sibel napa bur nek omahe akhire sumbere tanggane kalong. Selama penggunaannya muqtad itu ma'ruf emang untuk kebutuhan pribadi itu tidak ada masalah meskipun mengurangi air yang ada di sumber tetangganya. Itu yang tadi disampaikan oleh Yai Said, wa inna qasama'u bi'ri jarihi. Di sini juga disebutkan wala yutaqayyadu bi salamatil akibat. Alasannya kalau disyaratkan salamatul akibat li alla yu'addiya ila harajin adimin. Kalau nanti dibatasi harus salamatul akibah, itu beliau menyebutkan akan mengakibatkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh seseorang itu akan menjadi sangat sulit. Harajin adimin wa yanjarru ila butlani faedatin, dan akan mengakibatkan sumber-sumber daya itu akan tidak bisa dimanfaatkan. Jadi kalau saya lebih menekankan bukan kok daripada, meskipun ini nanti juga bisa jadi kajian, tapi syarat utamanya adalah bahwa nanti andai kata dibuat itu pemanfaatannya harus sesuai dengan urf, karena penggunaan yang tidak sesuai kebiasaan. Ngoten, matur suwun. Jadi intinya sama dengan Pak Kiai Sapa dan Yai Said juga sama. Jadi bukan masalah jualnya, tetapi ini berlebihannya. Berlebihannya itu tidak kebiasaan, tidak sesuai dengan kebiasaan yang sehingga bisa merugikan tetangga-tetangga dan pertanian. Gitu, okay? Tetapi ini masalah-masalah yang ada hubungannya dengan perizinan dan sebagainya. Ini untuk hukum positif itu boleh-boleh saja, ya. Boleh-boleh saja itu, ya. Ya, monggo, ya, Pak Santo, ya, ya monggo, ya. Ya. Matur nuwun. Kusek bari. Dados ningali permasalahan menika nggih, kita berpedoman pada kaidah fikih la dororo wala diror. Artinya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jadi meskipun tasarruf itu diperbolehkan sebesar apapun, tapi juga harus memperhatikan diror. Merugikan orang lain atau tidak, begitu. Jadi kalau di dalam negara kita pengambilan air pada batas-batas ke dalam tertentu itu harus ada amdal, analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi harus ada izin, tidak sembarangan, apalagi mau digunakan untuk usaha, industri atau apa, itu harus ada izin. Dampaknya itu bagaimana? Jadi kalau mereka mengambil air begitu besarnya, tapi sudah ada amdal, sudah ada perizinan dari pemerintah, sehingga berdampak pada lingkungan, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya itu sudah diizini pemerintah. Kecuali kalau ilegal, maka dampak yang terjadi, maka mereka harus tadi, Kiai Sapa, harus ada doman, dia harus mengganti. Jadi pertama itu yang dilakukan itu merugikan diri sendiri, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, itu harus jangan pedoman. Gitu. Meskipun miliknya sendiri. Gitu, okay. Ya. Jadi istilahnya harus gitu, okay. Tapi ini saya kasih tahu, saya sama Yibat yang koordinasi konsultasi dengan pemangku kepentingan. Ya, jadi berdasarkan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ya, terus bagian Kepala Aset, ya, dan Kepala PUPR, ini semuanya mengarahkan apabila jenengan apa mengadakan itu harus izin di ISDM. Ya, jadi apa yang jenengan sampaikan itu saya sama Yebat itu sudah berjalan dan tinggal menunggu izin yang keluar dan dari keputusan ini. Nah, gitu, monggo.
Terima kasih. Tadi saya bawa kitab Kifayatul Akhyar. Di sini juga hampir sama nggih. I'lam annal ma'a ala qismaini. Air itu ada dua. Pertama air yang naba'a fi maudhi'in, jadi yang mengalir dengan dirinya sendiri, mata air ya, isafa ya, sungai dan lain-lain itu semuanya sama. Kemudian air yang khusus karena dibuat oleh manusia itu menjadi milkan bagi yang memproduksi. Dan diakhiri dengan yang disampaikan teman-teman tadi, kebebasan untuk membuat sumur meskipun mengganggu tetangga. Ini khazanah qauli kita. Saya juga bawa asbah wan nadhair di sini yang disampaikan Pak Yai Susanto, ad-dararu yuzalu. Jadi di kaidah ini ada idza ta'arada mafsadatun wa maslahah qudima daf'ul mafsadah ghaliban. Jadi ketika keuntungan itu menabrak kerugian masyarakat, itu ya mestinya qudima daf'ul mafsadah. Nah, saya melihat ada satu konsep yang tadi kita sepakati untuk kita kembangkan, di mana konsep itu ada di dalam kitab kuning tapi bisa kita angkat dan bisa kita kembangkan supaya tidak madorot. Itu adalah yang tadi disampaikan Pak Bayu, ini juga ditabirnya Pak Kiai Musyafa, bisyarti alla yukhalifal adah. Saya kira kalau bagi akademisi sih harusnya dikembangkan konsep itu. Apakah hanya cukup itu atau harus ada fikih baru untuk menambah itu? Jadi tetapi contoh dari alla yukhalifal adah itu di tabirnya Kiai Musyafa kan juga ketika mengganggu tetangga, madorot kepada tetangga, artinya pengeburan itu semakin luas, kemudian rembes-rembesannya itu sampai ke tetangga. Ini kan gambaran zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin yang disampaikan Mbah Majid tadi terjadi kekeringan sosial. Nah, dari hasil Bahsun Masail di Lirboyo Pak Bayu itu juga sama. Boleh masyarakat melarang orang lain mengambil air di kampungnya ketika konsumsi itu di luar batas kebutuhan. Jadi kan sama kan? Jadi kan itu mukhalafatul adah. Saya kira mungkin khazanah qauli kita yang bisa kita kembangkan itu ya. Nah, mukhalafatul adah itu kurangnya apa? Ini yang tidak banyak di dalam kitab kuning, karena hanya di sini wasa'al khufrah. Kalau kita kembangkan ya mukhalafatul adah itu ya tadi batas konsumsinya. Mestinya kalau di dalam kitab kuning kan hanya untuk malik Pak Bayu, gitu kan, untuk malik, malikul bi'ri. Namanya tasarruf itu bisa manfaatnya tetap kembali pada malik. Ya. Jadi gini, jadi mukhalafatul adah itu bagaimana kita mengembangkan sehingga kita bisa pastikan ketika orang itu menjual air besar-besaran itu kan sudah melewati batas maksimum konsumsi untuk dirinya sendiri dan menimbulkan kekeringan pada tadi. Artinya gini, takbir yang ada dalam kitab kuning itu yang dilarang adalah mukhalafatul adah. Tinggal bagaimana kita memahami mukhalafatul adah. Nah, itu. Kalau saya memahami dari takbirnya Kiai Musyafa, di situ madorot kepada jar. Ketika orang itu memperlebar lain duduk ngantek sak pol-pole, terus tetangga merasakan akibatnya. Orang metu bure. Nggih. Dan kita memahami sekilas kan jelas kalau dijual itu kan berarti melebihi batas maksimum konsumsi. Ini juga ya istihadiyah. Nambahi pimpinan. Nggih. Jadi untuk ada hadis yang melarang babu min babin nahyi an bai'i fadlil ma'i. Jadi ketidakbolehannya menjual kelebihan air untuk dijual orang untuk minum. Itu maksudnya kan ketika saya punya sumur sendiri, terus saya sudah ambil untuk konsumsi saya atau untuk kebutuhan saya, misal saya punya usaha jual beli air misal.
Setelah itu saya ambil dan di sumur itu masih ada air. Itu saya dilarang untuk menjual air yang masih ada di sumur itu. Itu maksudnya naha an bai fadlil ma'i. Itu kok ana wong njaluk ape dienggo ngombe aja tukuan ning banyu sumur itu enggak boleh. Dan untuk tadi ya tetap ada yukhaliful adanya, itu bukan hanya fitasarruf tapi juga ada fitausiil bi'ri. Jadi mungkin tasarrufnya tidak yukhaliful adah karena memang di masyarakat setempat sudah umum jual beli air umum misal. Tapi ada satu orang yang fitausiil bi'rinya itu yukhaliful adah. Jadi misal masyarakat tonggo-tonggone mek 100 meter ndeke gawe 250 meter. Itu juga fitausiil bi'ri yang yukhaliful adah dan itu tidak boleh. Jadi di samping ada tasarruf yang yukhaliful adah, juga ada fitausiil bi'ri. Ya, bukan hanya tasarrufnya saja, tapi tausiil bi'rinya juga jadi perhatian. Ya, jadi istilahnya gini ya. Ini kita itu fokus pada ya la yukhaliful adah. Nah ini loh yang tidak istilahnya itu nulayani adat. Nah anu ya adzan cek sholat cek ya kalau tutup kan monggo diadani ya. Apa iki kabel apa iki? Kabel. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
alla yukhalifal adah. Yang tidak itu apa saja ya, hanya yang bertentangan dengan Quran hadis, terus tidak mengandung doror bahaya ya, diterima oleh akal sehat dan fitrah, berlaku umum ya, ini ya. Ini contoh-contoh yang apa itu pedoman di mana yang tidak bertentangan dengan kebiasaan atau yang tidak sesuai dengan keadaan. Nah, ini yang dimaksud di situ. Ya. Moga yang istilahnya Pak Dr. Jamal tadi ya, ngeten. Kalau Lirboyo itu ngeten. Jadi diperbolehkan melarang masyarakat lain mengambil dari desanya apabila pengambilan air dari luar itu melampaui batas kebutuhan. Jadi nggih napa nggih? Mboten nah kembali ke tadi mawon lho. Yeah. Kira-kira menjual air itu yang menyebabkan kekeringan warga itu mukhalafatul adah napa mboten? Cara kula nggih niku mawon. Bagaimana pandangan musyawirin? Nek cara kula tetap menjual sampai menyebabkan kekeringan itu sudah melampaui batas. Cara kula ngoten. Nggih, matur nuwun. Nyuwun sewu nggih. Bareng matur. Kula niku pancen ya bojoku anyar ya. Dadi aku lali nek Basul Masail nang Masjid Mujahidin. Malah tak parani nang Galombo. Dadi kula niku wau nggih tur teng Galombo, teng Natarana. Bareng mungguh bareng madal manika ping Galombo eling. Oh iya nang Masjid Mujahidin terangkil nggih. Terus pangapunten ingkang sak kata-katae wanya ya nganten anyar lumrah daya. Terus niki mekaten ngeten nggih. Panjenengan sedaya niku bure nganggo dap apa nganggo sibel? Jet pump. Sing akeh saiki nganggo sibel. Sedurunge jet pump ngangge napa? Ngangge dap, nggih ya. Lah iya nalikane ngangge dap kari-kari dape ora metu. Wah, ora iso metu ganti jet pump. Ngoten nah. Terus gentos jet pump. Jenengan kok ya apa mikir nek dape tanggane jenengan genten mati. Hadapku mati ya ndak? Wah ora. Ganti jet pump. Akhirnya gantos jet pump. Jet pump kula niku pun mati. Mun mati kula gantos jet pump anjen pun mati. Nggih, sing omah kula mati. Bocah ra iso adus anjen mati, ra iso metu banyune. Akhirnya dikandani wong wah niku ya kudu sibel. Wah ngono. Sibel. Sibel niku bure ya 50 meter, 60 meter. Nggih kula gentos sibel. Akhirnya nggih kula nggih mboten takok tangga kula sing tesih dap napa ya mati apa ora, kula nggih mboten takok. Ning kira-kira ya suda. Terus hal ingkang kados mekaten kala wau niku jelas tidak bisa dihindari sebab ingkang fitrahe Gusti Allah niku kados mekaten. Riyen Kanjeng Nabi perang cekap ngangge panah karo ngangge manjani. Yen saiki nganggo panah karo nganggo manjani ya entek. Terus kemajuan ingkang kados mekaten kala wau niku pancen ndak bisa kita hindarkan. Lah saniki saiki takbire Allah yukhalifal adah. Lah menika mau dipun kembangake. Adah iku sing dikarepno adah apa? Lah nek wong adahe wong rumah tangga zaman sakniki ngangge sipil ya wis turah-turah, ra ngoten nah. Lha nek adahe piyambake niku gawe pabrik. Lah mosok yo nganggo sibel. Dene kepengin gawe pabrik.
Dan pabrik itu ya menguntungkan kanggo ndekne tapi ya menguntungkan kanggo masyarakat. Dengan adanya pabrik kalau wau banyak dari masyarakat yang utawi wonten lah masyarakat yang kerja teng mriku. Lah ini nggih pabrik ngebur sepira ya ada sepia ya kebiasaane ngebure pabrik. Ya ngoten mawon nah. Di Allah yukhalifal adah pun leres tapi adah kalau wau niku adah sing sesuai kalih tujuane. Sami kalih muhtaj sesuai kalih kebutuhan. Ini samangke rumah tangga kebutuhan rumah tangga ya sibel niku wau. Lha nek kebutuhane piyambake menika misale kangge napa nyekapi kapal teng Juwana ya ora cukup nganggo sibel lah, rak ngoten nah. Terus tabir kalau wau niku kula kinten nggih pun cekap. Ya cuma pemahaman ingkang kalau wau niku tetep kedah dipun kembangake. Masalahe nek ora mangke terlalu banyak hal-hal sing mboten saged utawi mboten saged mlampah. Nggih. Sami banyak hal ingkang mangke saged mlampah. Misale panjenengan nganggo pasir. Lho pasir niku ya nek ling ngeduk niku dijinno kali pemerintah ora masalah. Lah kadang-kadang pasir sing akeh teng pinggir jembatan. Nah, sing king cepu lho ya, akhiripun sing disedot niku pinggir jembatan. Ya akhirnya jembatane ambrol. Nah terus lha napa awake dhewe niku kedah mikir pasir iku saka ndi? Lah ngoten nah ya pokoke pasir ya pasir sami mawon. Niku butohe niku nggawe pabrik ya adahe nggawe pabrik piye sing penting ana cara Kang Susanto kalau wau mun diijinno kalih pemerintah sebab ingkang hal mekaten menika ora ya urusane pemerintah ora ngoten. Lah kita kan napa memahami sing takbir kalau wau ben sekirane takbir kalau wau iso ditampa kalih masyarakat. Nggih menika Allah yukhalifal adah. Adah iku adah apa lah ngoten nah. Adah nggih pabrik. Misale pabrik Terangkil ya adah semonten lah ngoten nah. Nek nggih pabrik es ya trimo semono ngono wae. Nek ngangge gawe adah nggih pabrik napa teng Ngemplak. Pabrik pati. Ngebure ya paling ora anjen 100 niku. Nek ora semonten ya ora iso. Terus kula kinten nek cara kula lho nggih, cara kula. Dadi takbir kala wau niku pun sae, cuman nggih pemahaman ingkang kedah dipun kembangake supados saged dipun terima dening masyarakat umum. Jadi ini ada semacam pengembangan pemikiran dan bisa-bisa ya diterima dengan logika ya. Jadi yang dimaksud adat di situ adalah relatif. Contohnya fakir miskin barang itu relatif. Wong kini misalnya diarani fakir misalnya 10.000, nena Amerika itu sampai berapa ratus ribu. Ngono lah masalahnya. Iku contohnya ngono iku mau. Nah ini adat itu sesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan yang ada di dalam orang-orang itu. Kalau punya pabrik berarti membutuhkan air yang sekian. Kalau orang rumah tangga ya ini misalnya tidak bisa takbir rumah tangga ya digunakan untuk takbir penjual air untuk bahan baku es ya ndak bisa gitu loh. Gimana Dokter Jamal? Piye? Pimpinan ngeten nggih. Kula setuju nek adat-adate sinten. Nggih adat di mana sumur itu dibur, adat masyarakat sekitar di mana sumur itu dibur. Ketika di tengah pemukiman terus didirikan pabrik es batu berskala nasional yang menuntut adat pabrik itu ngebor diameternya besar juga dalam. Saya kira masyarakat menolak karena tidak sesuai dengan adat kebiasaan di mana sumur itu berada. Terus ketika adat pabrik ya ketika itu di zona industri kan ada tempat-tempat alokasi zona industri, ada Cikarang dan sebagainya, dan di setiap kabupaten itu ada pemetaan
zona-zona industri. Mohon ngerti kalau wis. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibat, yang telah saya sampaikan pada jenengan ini tidak harus diterima. Karena apa? Karena di dalam mendirikan suatu usaha itu harus mempertimbangkan lingkungan sekitar. Kan olah sebuah pasokan. Sehingga mempertimbangkan merugikan pada masyarakat sekitar apa enggak, sehingga kalau bisa merugikan masyarakat sekitar menurut Kiai Sapa itu tidak diperbolehkan. Tetapi menurut Ibat, nah Ibat tadi ya, tapi belum ada takbirnya, tetapi dia punya pola pikir logika yang seandainya kalau kamu jet pump apa itu dak metu ganti sanyo gak metu ganti jet pump gak metu ganti sibil. Katanya begitu dia. Itu kan yang sesuai kriteria apa pakiyahnya di Ngemplak. Karena di Ngemplak itu mayoritas masyarakatnya adalah industri pati telo, maka di dalam ngebor dalam dan diameternya luas pun sudah biasa, karena sudah adat kebiasaan masyarakat itu bornya ya segitu. Jadi istilahnya kan coba Bu Padano Ngemplak saiki nek ngene lho. Nok gune gak ora nok Kerandan ya, bumi telon Kerandan itu kan lingkungnya belum ada begitu. Terus kita kebur itu merugikan enggak itu dengan lingkungan sekitar? Ya tasawurnya kan tadi sudah takhakuk merugikan di tasawur di awal, makanya acuan jawabannya kita seperti itu, karena tasawur di awal pembahasan itu takhakuk menyebabkan sumur-sumur masyarakat kering. Itu kalau musim kemarau panjang ya. Nah kalau jual air di musim rendeng ya nggak ada yang jual kalau untuk es batu. Es batu tinggu iwak re. Ora pahayu piye lah iki lah. Gentenan Pak ya, Pak. Gentenan Pak ya. Gentenan ya Allah. Alhamdulillah. Aku ngacung ping bolak-balik karo kita. Ngacung Bang. Oh gak, tapi ngene blok kok. Mek ngono blok. Ya oke. Ya bar ngene nak menawa ana kanggone sebagai pelengkap. Ini Undang-Undang Dasar 45. Bab 14 pasal 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan Iya mati. Iyalah. Saya ulangi lagi. Pasal nomor 33 yang ketiga. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini undang-undang. Kemudian diteruskan di keputusan MPR nomor halaman 255. Di sana ada keterangan pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan di angkasa dilakukan secara optimal, adil dan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ramah lingkungan niki sebagai jawaban, karena ini bukan menjual air yang di galon nak nggone gelas bloko, ini tetap sah. Tetapi dalam perjalanan karena ini ada digresi ditafsir. Nah anjen le adoliku mang sudah mendapatkan izin dari negara boleh, walaupun itu sudah mendapatkan izin kok dia itu tidak memahami tentang ramah lingkungan, maka ada kaidah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh li annal iktina asyari'i bil manhiyati fauqtinaihi bil makmurat. Niki mementingkan pencegahan niki lebih dipentingkan daripada kemakmuran. Maka dari itu kalau ada orang menjual
karena dampak tidak meninggalkan ramah lingkungan, maka ngendikane Kangjeng Rasul man aana ala maksiatin fakana sarikan laufiha. Ngoten niki ditafsil. Jadi dia menjawabnya dengan Undang-Undang Dasar 45 juga dan TAP MPR. manhaji gitu ya. Jadi nek jawab saya ngono ya. Coba nggih kula tak pumung beto kitab wau ibad mengartikan tentang ada al-qaidatu sadisa al-ada muhakkamah. Qala al-qadhi wa asluha qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun ila anqal i'lam anak tibarul ada wal urfi rajiun ilai fil fiqhi masail la tu'addu kasratan fa min dzalika al haidu ila anqal wa fi syurbi wa sakid dawab minal jadawil wal anhar al mamlukah iqamatan lau maqamal idzni al lafdhi. Dados nek ningali niki berarti konsumsi air niku nggih harus melihat adat masyarakat setempat di situ ya. Nah, wow, ampun yang menjadi ukuran adalah perusahaan. Tapi nggih masyarakat sekitar sing wonten teng mriku. Wow, ada usulan yang bagus. Seumpama dorornya itu waktu kemarau, ya kemarau itu ora usah produksi ya masjid. Wayahe kemarau itu rasa adol. Nanti tonggo-tonggone ngrasakno. Dadi wayahe rendeng mawon adol. Kira-kira purun apa mboten? Wah, untungnya berah hari bukan mandek. Ini seumpama loh ya. Maksudnya ngeten loh nggih. Kalau kita memahami secara mentah takbir kebebasan Malik untuk tasarruf itu kadosnya kan fikih itu antisosial ngoten lho Pak Bayu. Wa in adarra bil ghair. Tapi tadi konsepnya Ibnu Hajar kan pun saya bil ma'ruf. Penggunaan yang dianggap baik. Kemudian apa ghairu mukhalaf lil adan. Makanya nek cara kula nggih ketika tahakkuk doror niku itu berarti nek cara kula sampun mukhalafa lil ada karena debit air yang dijual itu terlalu banyak. Nambahi. Cara kula kok ngoten. Nek kita membebaskan walaupun efek sampingnya besar niku kadose kok fikih kita kok tidak responsif terhadap problem-problem sosial niku. Jadi istilahnya jenengan apa yang disampaikan oleh Ibad itu jenengan tentang nggih mboten kula tentang, saya menyampaikan takbir. Lah yo mulane iku berdasarkan takbir yang ada itu tidak pas ngono nggih. Piye Ustaz Bayu apa Pak? Ngaten lho, nggih nun sewu nggih. Niku Kang Isi Jamal atau lanang lain iku dititik beratkan ning nggone masalah ada dan madharat. Sedangkan pembatasan yang demikian itu sangat sulit, mungkin nggak bisa. Coba ya, kalau dulu-dulu iku wong nggih sumur iku gua. Lah kari-kari lagi pirawene nggih sumur niku bor. Iki madharati lho piye? Lah kok sumur bor sedilu nek kono sing sibel nek kono les jet pump, sing jet pump engko apa sing gedhe nek. Lho iku madharate iku kapan? Terbatase apa adae iku piye? Wong niku iku teruntun. Lha iku demi kebutuhan ora mbok cegah. Ora iso maju nek ngono gawe sumber goak terus. Jadi jenengan sependapat karo Ibad. Enggak rasional. Kok saya tak takoni sampean sependapat karo Ibad. Lho iya. Lho dia pamula aja. Ngeten lho pimpinan. Kalau kebutuhan untuk dirinya sendiri tafadhol, tapi ini kan kemudian dieksploitasi untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya merugikan. Satu contoh, seumpama sumber air di Gandong itu menyebabkan sak gandong orang metu banyune demo Kok sehat. Lho nggih ha. Ngo sumur bor ning seumpama lho ini kan kepentingan bisnis. Aja patut dhewe ate kok wah malah kaya ngeten lho. Kalau seumpama PDAM di
Instruksi. Suwaduk dekat gandong niku ndadekno kuah be sumur kering, ya kita demo. Ora ngene lho, mungkin sumur gandong iku jalure jalur cilik. Lah sing kono jalur gede. Mboten intine ada menurut saya eksploitasi air itu mukhalafah lil adah. Sik. Ngoten cara kula. Sik. Iku mungkin cadangane nggono iku sanji cilik. Lah mukhalafah lil adah niku mesti sing gede orang-orang nggo. Ada madharat. Nggih. Tidak makruf itu. Gini aja. Jenengan ngono niku ana takbire apa ora ngono lho. Kula waoske takbir adat. Nggih, bon dibaca. Anu kare Ustaz Bayu. Sampeyan waca nggih. Kula waoske takbir adat yang ada di bab ini. Ya, nggih ngono lho maksudnya. Jadi boten adat sembarang adat mboten nggih. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuktafa fi jaroyanil adati. Kaunu jinsihi yuf'alu bainal abniyati. Niki takbir teng Hasyiah Bujairimi alal Minhaj. Bahwa standar untuk tasarruf niku bukan kok doror, tapi tetap uref. Niki kula waoske, keranten dereng enten takbir dari Pak Jamal atau tadi dari Yai Syafa bahwa ketika ada doror tapi sudah muqtad itu ada larangan, tidak ada. Yang ada itu ketika penggunaan itu mukhalif lil adat dan berakibat kepada doror. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita teng kitab sing sami teng Bujairumi. Wa ibaratu qaflam kul yubi falhasilu anna lahu fi'lu ma wafaqal adah wa indorro al milka wal malika. Kula wang suli malih anna lahu fi'la ma wafaqal adah wa indorro al milka wal malika. Selama tasarruf itu sesuai dengan adat, entah itu madorot kepada tetangga atau kampung tetangga, tidak masalah, boleh secara fikih. Wa anna lau fi'lu ma khalafaha. Dia juga boleh melakukan sesuatu yang mukhalif lil adah illam yadurra al milka. Karena tadi dari Pak Jamal itu karena contoh yang disampaikan Yai Syafa itu karena memang tausiatul birri yang ada kaitannya dengan madorot dari mukhalafatul adat niki enten teng kitab sanes enten qadiyah dari nopo hasil atau kesimpulan niku wa qadiyatuhu annahu lau asroja fil milkihi alal mu'tadi jaza wa in adda ila talwisi jidaril ghairi biddukhani wa taswidihi bihi. Meskipun ada doror kepada tetangga selama mu'tad boleh. Iya, makanya yang kita titik poinnya itu bukan kok masalah dorornya, bukan. Tapi yang kita bahas itu apa yang menjadi praktek itu mu'tad atau tidak. Tadi sudah ada takbir dari Tuhfa dari Bujairumi mengatakan bahwa jaroyanul adat itu kaunu jinsihi yuf'alu bainal abniyati. Saya lebih cenderung kepada memang tadi kajian amdal karena setiap daerah itu sumbernya, kualitas sumber beda-beda, maka harus ada batasan. Seumpama nanti jadi dibur dan itu ada batasan maksimal untuk penjualan tiap hari 20 tangki, maka ketika lebih dari 20 tangki itu yang haram. Tapi kalau kasusnya ini sudah 30, maka dari awal saya sudah menyebutkan untuk pembuatan sumur tidak ada masalah. Yang masalah itu tasarrufnya yang berlebih. Maka yang perlu kita rumuskan sekarang, adat yang ada di Hasyiah Bujairumi itu bunyinya kaunu jinsi yuf'alu bainal abniyah. Bainal abniyah itu di lingkungan tersebut.
Keranten teng mriki diparingi contoh enten tukang nopo pandai, ketika dia nopo membuat pandai besi tapi di lingkungan tukang kain, ketika nanti ada kain yang terbakar maka dia doman. Karena layuf alu nopo jinsuhu bainal abniyah. Ngeten. Jadi kalau menurut saya ya tadi, kalau memang sudah ada kajian amdal dan itu sudah lulus dan ada batasannya, tidak boleh melebihi penjualan 20 tangki semisal, maka menurut takbir yang saya baca itu tetap boleh pembuatan atau tasarrufnya. Ngoten. Matur suwun. Gitu nggih. Jadi ya sebagai pembanding. Ya pembanding ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil intifai fi ma yamusuhu qalnasi fi tariqati yustaratu syartani. Jadi ketika memanfaatkan sesuatu yang berhubungan dengan hak orang lain, manusia, itu harus ada syarat dua yang harus dipenuhi. Awalan asalamatu, yakni adamud dirari bil akharaini fil halati alati yumkinu ataharruzu minha. Jadi ada keselamatan, kebaikan dari dua belah pihak dari segala hal yang kira-kira masih bisa dijaga haknya itu, masih bisa diselamatkan, artinya itu tidak terus loss. Yang kedua, sanian al-husulu ala idnin min walil amri fil julusi. Jadi juga harus ada izin dari pemerintah setempat. Ya tadi dengan adanya amdal tadi dicek, tidak loss, harus dicek. Dampak tetap negara tadi yang dikatakan Yohani sudah ada undang-undangnya, itu tugas negara juga di situ. Tidak bisa oleh pemilik tanah sendiri, tapi juga pemerintah ikut andil di situ karena itu menyangkut masyarakat banyak. Itu yang harus jadi jalannya itu harus izin, harus tidak merugikan tetangga dan lingkungan sekitar, kan ngono sampean. Ini tambahan takbir di Nayatul Muqtad ya. Jadi wa mimma qala yumna'u mimma yaduru al milka dunal milki mahilluhu fitasarrufin yukhalifu fihi al adah liqaulihim. Contohnya lauha farabi milkihi ya, lauha farabil milkihi balu'atan absadat ma'abi rijarihi au bi'ron nakosot ma'aha lam yatman man yukhalif al adah fi tausi'il bi'ri. Jadi ada malam yukhalif al adah fi tausi'il bi'ri, bukan fi tasarruf bi'rinya tapi fi tausi'il bi'ri. Jadi ini jelas memperluas sumurnya atau memperdalam sumurnya, ini mukhalifun lil adah, bukan pentasarufan daripada pengambilan air di sumur itu. Jadi begini ya, sampai niki ya. Ini jadi di dalam setelah kita konsultasi ya, Pak Santo kemang sampean Pak Santo atau Ustadz Bayu, bahwa kita sudah melangkah dengan perizinan ya, baik itu di Dinas Lingkungan Hidup, di bagian pengairan ya, terus di aset, terus kita tinggal ke ISDM dan semuanya ini membolehkan. Tapi nanti kita akan diuji berapa setiap satu hari sesuai dengan Ustadz Bayu tadi ya, berapa batasannya, berapa tangki setiap hari, itu nanti kita akan perhitungkan ya. Jadi ini sesuai dengan anunin jenengan ya. Jadi istilahnya tidak kok terus merugikan, enggak. Ini ukurannya, katakan ya, ukurannya itu berapa gitu nggih. Ukurannya berapa ya, sehingga kita akan hitung itu ya. Kita hitung. Jadi kita itu orang yang tahu lah gitu ya. Orang yang tahu. Jadi saya melangkah itu pasti dengan adanya secara hukum positif. Nah, ini hukum fikihnya kita tanyakan dengan musyawirin kan gitu nggih. Jadi piye? Pertanyaan jenengan wau niki untuk kasus yang mana? Karena tadi kan saya tanya tahakkukul mafsadahnya sudah terjadi. Oh gini. Itu daerah pundi? Ya di sekitar itu miliknya Auri ya. Itu kalau kemarau panjang orang-orang Kertomulyo itu langsung mendatangi dia.
Itu loh, dia wis takakok kang niku. Maksudnya berarti kan sumur niku dereng didamel toh? Ya wis anane dekne iku gejolak ya wis digawe. Ya nggih Kemarau panjang iku ora Kertomulya tok sing ora ana banyune. Lah mulai ora ana banyune. Karena Pak Huri mengusahakan air, ketika kemarau panjang yang tidak ada airnya bukan Kertomulya tok, Kadilangulah ya ora ana banyune. Sepapen ta ora ana banyune, Kang? Ora ana. Lah kok iso Pak Huri nyebabno kekeringan di Geneng itu gimana? Sing kekeringan orang Geneng tok. Kadilangu adoh ke pabrik. Iku ya kering kok. Kok sampean salahno pengusaha? Itu gini nggih, solusinya saya akan ngomong terus gini ya, solusinya itu Huri terus mengirim tangki ke desa. Iya makanya itu ya, kirim tangki ke desa. Ya, nah makanya itu kan kita terangkan, seandainya nanti kok misalkan ya bumi telon Kerandan itu kita bor, katakan lingkungan situ kok ada yang kering, ya kita bantu. Nah gitu kok. Berarti kan kita sesuai dengan tabire Ustadz siapa kan gitu nggih. Ngeten lho ya, berarti ngeten mawon kalau kita kembali kepada aqwalul fuqaha, intinya tadi tidak mukhalafatul adah. Kan ngoten nggih. Nah tinggal penjabaran mukhalafatul adah niki lho. Lah iya. Nggih. Nek adanya itu seperti yang disampaikan Ibad, ya saya tidak setuju karena ada eksploitasi yang kemudian mengganggu. Makanya ada itu mungkin tadi kan dikasih keterangan ada izin abdal dari negara. Iya. Ketika ternyata lingkungan sekitar merasakan dampak negatif, perusahaan punya tanggung jawab untuk mensubsidi air. Iya, itu sudah selesai. Cocok. Podo-podo kono yo untuk untung, masyarakat yang dirugikan juga dapat kompensasi. Ada kompensasi. Duit barang ya apik iki ngono kuwi. Masyarakat sekitar dikai duit barang ya apik. Ini sudah jelas nggih, jenengan nggih. Jadi istilahnya itu supaya makanya kita dengarkan dulu masalahnya itu kita dengarkan dulu, oke? Jadi sehingga kita gini ya, bon ngono ya. Saya, piye? Aku tetap ora setuju. Ora setuju apa ya? Masyarakat dirugikan itu loh, aku ora setuju. Jadi nek nalikane ketiga kemarau panjang, terus Geneng kekeringan, sing kekeringan ora Geneng tok kok. Delangu kekeringan padha wae ya. Enggak gini ya masyarakat. Kita artinya kok masyarakat Geneng dirugikan oleh pengusaha air itu dari mana? Nanging sing jelas gini ya, sing kajiane nggih, kajian lingkungan Kertomulya iku bengok-bengok iku langsung meneng gara-gara Huri iku ngirim tangki nang nggone daerah-daerah. Desa-desa mangke niku lho wong Geneng. Pak Mujib, ya Pak Mujib nggih, tak ngoten Pak Mujib. Lah nggih pimpinan. Lho jenenge Geneng anunane ijine Geneng. Contone kene kok Kerandan karena izinnya lewat Kerandan. Ngono Pak Rahmat ya. Kok misalnya wong Kerandan sibile gak metu gara-gara iku, ya dibantu. Lah nggih. Nek musim kemarau nggih pancene kering, tapi luweh-luweh nek enten sumur niku. Lah ya mukane lingkungan iku lingkungan sesuai tempat kerja. Saile mawon. Ya yang tadi yang jelas sail. Iya, ini berdasarkan apa itu keadaan yang ada. Keadaan yang ada nggih. Keadaan yang ada itu yo engko misale nek ajen ngono wong Kerandan ajen kekurangan kekeringan yo diwehi ngono ae. Rasa produksi ngono ya. Gitu nggih. Pripun nggih? Ibat jenengan ibat. Niku kan disyaratno tahaqququdz dharar, dak ngoten nah. Kok iso tahaqququdz dharar perkara ana pengusaha air lho saka ndi? Ling tahaqququdz dharar kok ndi? Wah gandrung kekeringan. Sing kekeringan ora gandrung tok kok.
Sing ora ana pengusaha air lho ya kekeringan. Lha opo ya pengusaha air terus kudu tanggung jawab sak kecamatan. Jadi kalau misalnya Pak Huri ngirimno air tenggene geneng itu bukan bentuk kompensasi. Itu bentuk sedekahe Pak Huri ya ngono ah. Oh nah. Takbire ngono ya mine. Takbire ngono, aja ngono takbire kudu mengganti takbire. Wong dekne ora ndorono kok. Enggak, maksudnya iki takbire apabila lingkungan sekitare ya aja nang ngene desa ndi ana geneng Kertomulya tok. Kok bengok-bengok karena mati. Gure iki mang dekne iki kompensasine. Mboten enten Pak takbire sing ngoten iki mboten enten. Sing mati iku ora geneng. Ada diapusi Pak Safa. Sing mati iku bure ora ada takbir yang hanya karena doror. Tidak ada takbir yang hanya karena doror. Tadi sudah disebutkan. Pokoknya kalau sudah sesuai adat, meskipun ada doror itu nggak salah perusahaan, ngoten lho. Meskipun doror, tapi kalau itu terjadi karena mu'tad, itu tidak ada. Yang dibaca Pak Santo itu istiqmal dalam masalah penggunaan yang fasilitas umum. Ngeten ya. Kita bisa ambil contoh di desa yang adat kebiasaannya itu sudah sumurnya gede-gedenan dan jero-jeronan. Itu tidak ada masalah. Ngemplak itu ada. Gini ya. Takbire sampean takbir yang mana? Itu yang misalnya itu kalau jadi ngene nggih. Itu harus menanggung itu. Harus menanggung itu. Idzil malik ayyatasarrafa fil milkihi bima syaa. Ya. Wa in adhara bil ghair, meskipun itu membuat dampak negatif bagi orang lain, biqayyidihi al-madhkur wa kadza in adhara bi milkil ghair bi syarti alla yukhalifa al-adah fi tasarrufi wa kana wa ka'an wasa'a hafratan aw wasa'a ma'aha wa tasarat an-nadawa ila jidari, itu yang dibuya. Terus ini yang di nihayatul muhtaj. Wa man qala yumna'u mimma yaduru al-milka dunal malik makhiluhu fi tasarrufin yukhalifu bihi al-adah liqaulihim law hafara bi milkihi balu'atan afsadat ma'a bi'ri jarihi au bi'ran naqasat ma'aha lam yatman malam yukhalif al-adah. Terus malam yukhalif al-adah lagi malam yukhalif al-adah fi tausi'il bi'ri. Jadi malam yukhalif al-adah fi tausi'il bi'ri, di dalam memperluas air atau memperdalam sumur. Iya, kasusnya itu mukhalafatul adat, bukan hanya doror. Lah iya. Makanya tidak ada takbir yang hanya doror tanpa mukhalafah, enggak ada. Itu memang sudah saya jawab seperti itu. Jadi contoh kasus faktualnya, waqiahnya itu ketika di sebuah permukiman yang sumur bornya itu kecil-kecil, terus ada orang karena punya uang bikin sumur bor yang besar, itu mukhalifun lil adah apa tidak? Tidak. Kok bisa tidak? Tidak membuat kok. Loh, jadi ini fi tausi'il bi'ri. Tadi yang disebutkan Pak Yai Said, ketika ada orang buat sumur, meskipun naqasa ma'ajar bi'ri jarihi, ini dengarkan takbirnya, dengarkan saya ini. Sebutkan. Malam yukhalif al adah fi tausi'il bi'ri. Ya, ngene lho. Malam yukhalif al adah fi tausi'il bi'ri. Ngene. Ya. Jadi mukhaliful adah iku adahe wong dhewe-dhewe. Nek wong rumah tangga nganggo jet pam wis cukup. Nek pondok salafiyah terus nganggo apa jedal. Nah itu kan sudah diakomodir di desa Ngemplak. Adate desa kono iku anu sumure gede dhewe. Ora iso ngono ah. Itu baru sumure gede-gede jeru-jeru, maka tidak masalah. Nah iki pondok guyangan. Nah itu membuat doror enggak itu? Enggak ada yang mensyaratkan doror. Tadi saya sudah bacakan bahwa takbir di Tuhfah ini ada penguat lagi takbir yang ada di Asnal Matolib. Sama yang disebutkan oleh beliau. Likul li ahadin ayyatasarrafa fi milki bil ma'ruf ay bil mu'tad. Wala yutaqayyadu bi salamatil akibat. Tidak ada. Karena konsekuensinya tasarruf fi milki itu cuma apa? Bil mu'tad. Maka ketika tadi dicontohkan di pondok pesantren, di situ tidak ada bor gede, enggak ada. Tapi karena santrinya semakin besar, semakin banyak, akhirnya membuat sumur yang untuk kebutuhan banyak, itu tidak dikatakan
apa yukhaliful ada. Karena sesuai kebutuhannya. Lah ini takbir yang saya tuh kan seperti ini. Jadi kan bahas cerdas. Oke, berarti gini. Malau yukhalifu al-adah Ya. fi tausil bi'ri au takribiya minal jidari au likonil ardi khawatan tanharu idza lam tutwa falam yatwiha fayat manu biadil adah. Wes reti dene wis reti. Dadi gini lho. Yang jelas takbir sampai ini bener, cuma ke relatif daripada pedoman kebutuhan orang itu yang berbeda. Contohnya masyarakat setempat, ya ampun, itu kan personal pabrik itu. Pabrik masa dijadikan ada di tengah-tengah pemukiman kan nggak mungkin. Pondok pesantren ibatiku bar ngebur kalau dihitung itu sama dengan bur yang dibutuhkan air untuk dijual. Iya, secara hukum ini tidak boleh. Wong sing ngadus iki nek bocah kok 100 bahkan 1000 iku misale nek diadai tangki iku ngentekno 50 tangki. Oh gitu lho maksudnya ya. Coba nggih. Lah saiki ku yukhaliful adat apa ora? Ngeten nggih. Coba nggih. Lho ora kok berarti nggih padha. Kalau tak mau takbir teng Tofa niki yang jadi landasan Lirboyo. Wa yajibu badlul fadil an hajatihi an najizah ala sahih haitsu la darara alal aujah. Nggih. Jadi ngeten nggih. Kita kan berangkat dari tadi tahakkukul mafsadah. Lah, meskipun berangkat dari mukhalafatul adah, tetapi implikasinya ada doror. Doror mukhalafatul adah. Tadi yang disampaikan dari Bughya. Enggak, maksudnya kita ini hanya beda pemahaman tapi satu nas. Kemudian adah itu kata Iba disesuaikan dengan kepentingannya. Menurut saya seumpama air di pesantren itu mengganggu masyarakat sekitar, ya itu juga madorot. Loh. Berarti nek ngono wong gawe pondok harus seumpama. Ini kan seumpama. Kajian gitu. Contohnya nyatanya wong hukum mbok saumpama. Contohnya ngene nggih. Contohnya ngene ya. Lirboyo lae lho, Lirboyo lah. Mbek ndekne iku gawe takbir ngono. Seandainya dia itu santrinya 40.000. Coba dia itu burnya berapa itu? Ngeten lho Yi. Kita kan berangkat dari kenyataan bahwa apa yang terjadi di Kertomulyo itu menyebabkan kekeringan masyarakat. Loh, enggak, wong bukan saya kok, Sail kok yang anu kok. Gak gini loh. Jadi, dari jenengan. Nek iya, ora putus mau koh mawon. Bon, ngeten mawon. Iki jam Yi. sekawan dari. Nuwun sewu Yi. Nggih. Ngeten mawon lho nggih. Niki wangsul saking pertanyaan mawon, bagaimana hukum menjual air untuk dikirim ke pabrik es secara besar-besaran yang bisa mengganggu lingkungan sekitarnya. Niku mawon lho. Mboten usah tertele-tele niku. Yang bisa mengganggu lingkungan sekitarnya. Lah nggih, niku mangke niku ngeten kembaline, termasuk sing kados kasus ngoten niku mengganggu napa mboten ngoten mawon. Mangke mboten putus-putus iki. Ngeten nggih. Sadurunge jawab soal kan enten urut-urutane. Kadose niki mau koh mawon Yi Said, wis jam 4. Kok saya? Lho. Wong aku iki nyangkal kowe ya. Masale ngene lho, aku iki tabire ngene. Au bira bimilkihi yan kusuma ma'abiri jari hijaza. Lho mbek ngurangi kenang apa menan nek kono belum tentu ngurangi. Baleni. Le maca baleni, jale baleni iki. Au bira iki ngatape jauh, maksudnya gawe sumur. Au bira bimilkihi yan kusuma abiri jari hijaza. Loh, iku karuan ngurangi kuwae kenang apa meneh iku belum tentu. Kan mungkin sumbernya nek kono iku cilik kok. Mungkin kenang kok. Iku boleh. Apa meneh nek kono iki iku belum tentu ngurangi. Itu sudah tak baca takbir itu di Kifayah ini ya saya punya takbir itu. Ini kan tak ibaratkan banyak tidaknya di satu kitab. Kita mengakomodir banyak ibarat. Jadi gini, kita ini yang berseberangan begini, apa yang tahakkuk menurut
Dr. Jamal itu lingkungan sekitar itu. Tetapi menurut Ibad itu tidak bisa takakub. Karena apa? Karena kalau ketiga panjang itu semuanya bermati. Ya. Maksud saya gini loh gitu. Pak. Maksudnya begitu. Maksud ya? saya dalam tasarruf fi milkihi itu tidak ada kajian doror. Yang ada itu muqtad atau ghiru muqtad, Lah gitu. Setuju nggak? Tidak ada takbir yang mengatakan ketika sudah muqtad doror ada doman, nggak ada. Maka kajian tasarruf fi milkihi itu cuma satu, muqtad atau tidak. Itu ghiru muqtad, makanya doman. Iya, itu kan karena ghairu muqtad. Makanya jangan dikembalikan kepada bahwa tausiah itu berakibat doror, tidak. Tapi muqtad atau ghairu muqtad. Kalau ini pembuatan dan pentasarufan itu sudah muqtad dan berakibat kiwa tengene kok akhirnya kering, itu bukan kok pelanggaran, tidak. Tidak ada takbir yang mengatakan ketika tasarruf sudah muqtad berakibat doror kepada jarihi au milki jari doman, tidak ada takbirnya. Saya jamin itu. Itu ghairu muqtad, bukan doror. Jadi ya, bukan doror tapi kajian kita sore ini apakah jadi yang harus kita rumuskan cuma tentang tasarruf yang muqtadnya. Maka tadi saya sudah kasih gambaran. Mungkin kalau sudah diurus semua, ketika nanti tasarruf yang muqtadnya itu untuk pentasarufan dengan kapasitas sumber yang ada di kerandan pundi Pak? Yes, di kerandan itu yang muqtad itu mungkin per hari itu 20 tangki, maka itu bisa dijadikan itu yang muqtad. Tapi kalau berlebih mungkin sampai 30 atau kebanyakan, lah itu yang nggak boleh. Gini pimpinan, tetap kita harus mengadopsi ada tausiul bi'ri yang ghairu mustad, itu tidak diperbolehkan. Itu contoh. Tidak contoh. Jadi contohnya apa? Ya. Makanya kalau mau bikin usaha air minum jangan di area pemukiman supaya tidak mengganggu lingkungan. Tidak ada persyaratan seperti itu, juga ada. Ya makanya supaya tidak ada tausiul bi'ri ghairu muqtad. Supaya tidak ada. Tempat sampah itu ora duwe tangga, ana oloro. Biri sing li ghairil muhtaj, ya jan bener ah. Wong kowe cukup nganggo dap, kari-kari kowe nganggo sibel, ndak ngono ah. Iku tausiul birri li ghairil muhtaj. Ora aja sing dingerti tausiul birrine tok. Ya ini adat lingkungan atau adat personal kan. Nanti kalau adat lingkungan, adat personal masuk repot. Jadi adat personal pemilik pabrik gawene 200 meter. Di tengah pemukiman gawe 200 meter, ambane semeter. Geger aku kampung. Aku iku anut nasmu kok. Tausiul birri sing ora kena iku li ghairil muhtaj. Ya ngono ah. Coba iki kula waosi takbire iki. Bismillahirrahmanirrahim, bisyarti alla yukhalifal adata fi tasarrufihi ka'an wasa'al khufrata awassa'a ma'aha wang tasyarat an-nadawatu ila jidari jarihi. Wa illa kalau kasusnya tausik kemudian sampai rembes-rembesane mengganggu tetangga, ini kan intinya madorot nggih, bahayani muni'a wa dumina. Nggih niku teng gebuh ya. Artinya kan pemahaman kita jangan letterlek gitu loh, agak kontekstual, makosidi. Wonten. Nggih niki wonten wang tasyarat iki. Ka'an wasa'a wang tasyarat an-nadawah ila jidari jari. Ini kan namung surah ketika yang ghairul muqtad kemudian madoroti orang lain. Tetangga niku muni'a wa dumina. Jadi nek mau jalan tengah, saya setuju tadi. Jadi ada kajian AMDAL yang dikeluarkan negara, terus ada batas maksimal dia menjual air itu. Loh, lah ya, aku mendatangkan dari sebelum ini tengah. Kita tanyakan, kita itu sudah melangkah. Lho wong tuwa-tuwa lho sebelah sama Yepet lho. Kandhane kae, oh mosok iku nih ora mbok percaya lah ngene.
Iya kan ya tetap gitu kan ya. Jadi istilahnya gini, bagaimana hukum menjual air untuk dikirim ke pabrik es secara besar-besaran yang bisa mengganggu lingkungan sekitarnya? Ya, boleh ya, boleh asal satu memenuhi syarat secara hukum positif. Nah ya, hukum positif berarti negara kita sudah melangkah tinggal ke ESDM ya. Terus yang kedua li ghairil muqtad. Ya kan ngono ya. Ora mono aku ora mendorot ya gitu oke. Dah ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yang kedua muqtaj, jangan ghairul muqtaj. Yang kedua itu muqtaj. Syaratnya kan ada dua. Satu dapat, yang kedua tidak. Lho ngono mungkin marah bodho ngono. Nek wis muqtate soleh asal tidak mereka takbire ngono ndek nek. Yang diperbolehkan yang muqtaj. Lah yo asal tidak li ghairil muqtaj iku mau. Ngono lho maksudnya kan ngono takbire sesuai karo takbire kok iku nggih. Gitu nggih. Nah, terus ini gini ya, Pak nggih, Pak Tarwi nggih. Wingi istilahnya nonggone masjid sampean nonggone masjid Galombo Kidul nggih. Jadi nanti kapan itu dengan kok Pak Sarip atau Pak Arifin kon aku lho ya nggih sampean ngerti kok ya. Gitu ya. Saya kiri sampai sore nih ya. Tenanan karo Pak Santo mari nggih ya masih nyameni lho. Jadi orang rugi lem nyogati no itu oke. Saya akhiri dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih supaya kita bisa menikmati apa itu Basul Masail yang alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah penutup sedekap doa. Kalau suwun Bapak Kiai Badruddin untuk memimpin doa. Matur nuwun. Monggo Yi. Al-Fatihah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan min syakirin hamdan yafi ni'ama wa yumazid. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah ya Habiballah ya Syafi'allah. Qad khilati hubiyati ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah ya Habiballah ya Syafi'allah. Qad khilati hubiyati. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah ya Habiballah ya Syafi'allah. Qad khilati hubiyati ya Allahumma ij'alna wa iyyahu min ibadikal a'idin al-faizin al-maqbulin wa min ibadikal shalihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal zaidin wa min ibadikal zairin zakirin wa min ibadikal talin al-Qur'anil karim wa min ibadikal musallin wa min ibadikal shaimin wa min ibadikal muzakin wa min ibadikal zairin ibadikal muharramin wa qabrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa min ibadikal makhtumin bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ij'alna wa iyyahum من العلم والتقى والعفاف والخير والقرآن ولا تجعلنا وإياهم عزيزا والشر والطغيان وارزقنا وإياهم تلاوة عناء الليل والنهار يا حنان يا منان يا عليم من الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan amin. Matur nuwun kula suwun sedaya peserta jumeneng musyafahah halal bihalal ampun kondurin. Salaman riyin. Nggih niki wonten acaranipun halal bihalal nggih. Allahumma sholli Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu عليه وسلم وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على محمد صلى الله
عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد